Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a mazilna fi darsina fi kulliyatil aqidah fi mabhas kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah Jalla wa Ala di hari akhirat. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-13. Dan di bab yang ke-13 ini kita masuk kepada atau bab yang ke-12, dan di bab yang ke-12 ini kita masuk kepada bab kaifiyatu ru'yatillah fi arsatil qiyamah wal jannah ka ru'yati syams wal qamar. Di mana di bab ini kita masuk kepada dua sifat fi maudhi'ain, di dua tempat melihat Allah. Maka dari judul kaifiyatu ru'yatillah fi arsatil qiyamah wal jannah, maka di sini kita akan membahas sifat yang satu namun dia di dua tempat. Seperti antum ketahui semuanya, ada berapa tempat kita melihat Allah ya? Mananta ucokwan baca Al-Quran. Ada berapa tempat melihat Allah? Tidak tahu. Melihat Allah ada berapa tempat? Dua. Dapat bisikan dari mana? Pertama, Uwais yang tukang bisik. Arsatul Qiyamah Kedua, di surga. sini dua-duanya pukul. Yang satu membisik, yang satu tidak bisa. Uwais, tal. Siapa yang membisiki? Tal. Siapa yang bisiki dia? Siapa yang bisikin kamu? Kevin. Tal, Kevin. Sini. Sama kau, sini. Kau tidak bisa jawab. Tahu dari tetangga. Ini satu pahlawan. Jangan dibiasakan kalian seperti itu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, bukan wasyasin. Ini tidak bisa jawab. Ini tukang memberitahu. Kalau dibiasakan kalian seperti itu, ta'awun 'ala ijabati su'al ala dilaisa bihaqqih, masuk kepada bab yatashabba' bima la yu'ta di dalam hadis, yang mana dia kenyang dari bukan hasil jerih payahnya. Dia tidak murajaah, ditanya tidak bisa dibisiki oleh yang membaca. Dia juga tidak tahu, tapi karena membaca. Maka kebiasaan buruk seperti itu banyak di mana-mana para penuntut ilmu, dan itu la yuflih, kecuali jika memang tasmi dibantu agar cepat, tidak apa-apa, kita bolehkan. Adapun seperti pertanyaan yang mana ini adalah kalian murajaah atau tidak, kemudian ghasyasin, kemudian kalian melaksanakan contekan, maka ghish, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man ghasyana laisa minna. Barang siapa yang menipu kami,
maka bukan dari kami. Dan itu perbuatan yang buruk, maka dihapuskan dari diri-diri kalian dan masuk kepada yatashabba bima la yu'ta, kenyang dari hasil karya orang lain. Maka para penuntut ilmu tidak ada yang seperti itu, tidak pantas seperti itu. Dan kita belajar dulu dengan para masyayikh, tidak ada yang seperti itu. Ditanya tidak bisa, ya sudah, tidak mencari-cari dari tetangga, menunggu wahyu dari tetangga, tidak. Hilangkan sifat buruk itu. Kita masuk kepada bab yang ke-13, kaifiyatu ru'yatillah fi arsatil qiyamah wal jannah. Bagaimana melihat Allah Jalla wa Ala di dua tempat. Maka seperti diketahui, yang tidak tahu tulis, bahwa kita akan melihat Allah di dua tempat. Di arsatil qiyamah, maknanya di saat manusia dikumpulkan di mahsyar dan dihitung amal-amal solehnya dan dibagikan dawawin, yunsyarud dawawin, dan kemudian ujung-ujungnya mereka sampai kepada as-sirat. Inilah arsatil qiyamah. Dan di sana ada hadis-hadis terdahulu, kita akan melihat Allah. Dan yang kedua di surga, dan ini bagi kaum mukminin saja. Dan itu pembahasan kita di bab mulai ke-8 sampai yang bab sekarang bab ke-12. Maka di sini penulis memasukkan dua tempat tadi dalam sifat yang satu. Maksudnya ada suatu sifat yang mana dia itu bisa dirasakan di dua tempat, fi arsatil qiyamah dan di surga. Apa itu? Bahwa melihat Allah Jalla wa Ala yang akan dilihat oleh muslimin baik di arsatil qiyamah ataupun di surga, karu'yati syams wal qamar, bahwa mereka melihatnya tanpa berdesak-desakan, tanpa menjinjit kaki, tanpa orang yang belakang mengatakan kepada yang depan, yang depan tolong agak bungkuk sedikit atau duduk, yang depan duduk agar kelihatan yang belakang. Tidak. Karena kaifiyatu ru'yatillah pada saat itu, bagaimana cara melihat Allah baik di arsatil qiyamah ataupun di surga, maka seperti melihat rembulan atau mentari, yakni mendongak ke bawah, ke atas. Tidak usah capek-capek untuk melihat objek yang ada di depannya. Dan untuk pendalilan dari permasalahan ini, penulis memberikan hadis-hadis, terutama yang telah terdahulu. Hadis yang pertama datang dari Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Ismailu an Qaisin an Jarir ibni Abdillah. Maka hadis Jarir ibni Abdillah telah kita lewati di pelajaran yang lalu, tentunya di bab yang pertama tentang melihat Allah di arsatil qiyamah. Maka yang dijadikan pendalilan adalah lafaz-lafaz sebagian dari hadis Jarir dan juga hadis-hadis yang panjang dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Bismillah. Alhamdulillah. Maka dari Jarir ibni Abdillah qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fanadhara ilal qamar lailatan yakni al-badra. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa kami dulu duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fanadhara ilal qamari. Maka Nabi melihat rembulan. Di dalam lafaz ini ada faidah lugawiyah dari ilmil balaghah, kalimat
fanadhara ilal qamari, tulis kalian thalabatul ilm, jangan nanti ditanya bengong. Terus yang menulis jadi pahlawan, memberikan faidah kepada temannya dan temannya malas menulis. Tidak seperti itu akhlak talabul ilm. Kalian harus banyak belajar akhlak, tidak berbohong, tidak sok menjadi pahlawan, dan tidak dalam keadaan semuanya tidak faham, tidak bengong, menulis semua fawaid. Bukan apa yang kita katakan terus kalian bengong, tulis. Karena itu adalah fawaid yang emas. Nanti kalian akan merasakan bahwa fawaid dari ustadz atau dari syekh, jika kalian belajar nanti di luar negeri, kita bukan masyayikh, maka kalian akan mendapati bahwa fawaid yang kalian dapatkan dari ustadz ataupun dari syekh, terutama jika para masyayikh tersebut membahas dari hasil risetnya, kalian akan bersyukur. Dalam waktu 1 menit, faidah yang dilontarkan 1/1 detik, kalian tulis, itu seperti kalian duduk di maktabah dan bolak-balik cari faidah tersebut. Maka ini keutamaan duduk dengan para masyayikh, terutama seperti Syekh kami Mukbil dan murid-muridnya yang mujtahidin. Mereka membahas kitab, tidak menterjemah kitab. Pelajaran usul as-salasah tidak dibaca matanya, diterjemahkan. Tidak dibahas hadisnya sahih atau tidak, jika dhaif di sanadnya siapa, kenapa dhaifnya, karena fulan dalam keadaan mukhtalit, siapa yang mendengar sebelum ikhtilat, siapa yang sesudah ikhtilat. Terus dari lafaz makna kembali kepada kitabul lughah, kama qala Ibnul Mandur fi lisanil Arab. Kemudian dari segi i'rab, lafaz ini bermakna demikian dan demikian, itu fawaid emas. Bukan kalian bengong, melompong, bibirnya terbuka, kemudian ada lalat hap lalu ditangkap. Tidak seperti itu. Jadi santri harus membawa pena dan buku dan menulis, bukan bengong seperti Oscar Oasis, ya. Bengong, menunggu cicak, menunggu lalat. Dan nanti kalian akan menyadari bahwa faidah-faidah yang kita berikan adalah faidah yang emas. Namun di antara kalian masih belum dibukakan oleh Allah. Ada yang di saat mengajar ngantuk, sibuk menahan matanya dari rasa kantuk, dan ada yang bengong melompong, dan ada yang sibuk malah membaca Al-Quran. Siapa yang biasa membaca Al-Quran waktu dars? Aneh. Di saat selesai dari pelajaran, orang pertama tidur atau pergi ke sakan. Kenapa tidak membaca Al-Quran? Perkara-perkara seperti ini diperhatikan, wahai tulabul ilm. Kalian ingin maju, kalian ingin belajar dengan baik dan benar, ingin dapat beasiswa ke Yaman gratis, berjuang. Jangan the wrong path, salah jalan. Dan syaitan terus terang di tempat pelajaran thalabul ilm di mana-mana. Kami dapati di Yaman, di tempat Syekh Mukbil, atau di tempat para masyayikh yang lainnya dari murid-muridnya, karena kami banyak duduk di tempat murid-murid Syekh Mukbil. Semua masalahnya sama. Dan ini wanti-wanti dari Syekh Mukbil kepada kita, awas ya ikhwah, asyaiton dan iblis itu mereka lebih sibuk kerjanya dibanding di pasar, dibanding di night club, kehidupan dugem, dunia gemerlap, dan yang lainnya, atau di mall. Maka syaitan bekerja keras di pondok pesantren, di tempat-tempat dakwah. Berusaha keras untuk apa? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna syaitan ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab walakin at-tahrish bainakum.
bahwa syaitan itu telah berputus asa untuk disembah kembali di zaman jahiliyah dulu.